Halo teman-teman semua, ini gua update persidangan gue di Pengadilan Negeri ya, Jakarta Selatan melawan diduga oknum pajak bernama Suryo Utomo yang diduga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak ya. Jadi pada sengketa nomor 4 berapa ya? Nomor 475 ya di sidang Pengadilan Jakarta Selatan itu, gua menggugat diduga oknum pajak Suryo Utomo. Ya, sidang pertama dia menghadirkan kuasa hukum, namun disuruh pulang oleh hakim karena salah ya, legal formalnya tidak terpenuhi. Yang sidang kedua dia kabur atau mangkir atau tidak hadir tanpa alasan sama sekali. Kemudian ada surat dari orang yang tidak kita kenal yang mengatakan bahwa dia sudah tidak menjabat atau sudah tidak berkantor di lokasi tersebut ya, yaitu gedung, DJP. Yang sidang ketiga, akhirnya gua menyampaikan permohonan panggilan melalui media massa. Ya kita bayar 1,6 juta teman-teman ya, lumayan ya. Panggilan melalui media massa 1,6 juta. Akhirnya dipanggil. Nah, sidang keempat hadir nih, sidang keempat hadir, tetapi diwakilkan oleh kuasa hukum, 34 orang teman-teman ya. Seorang Suryo Utomo menggunakan jasa bantuan hukum dari Kementerian Keuangan, 34 orang kuasa hukum teman-teman ya, dan dia gratis, dia tidak usah bayar sama sekali Rp1 pun, tetapi gua, harus bayar advokat kalau gua mesti hadir ya, pakai kuasa hukum. Tapi nggak apa-apa, gua hadir sendiri karena gua tidak sanggup bayar advokat. Tetapi seorang Suryo Utomo begitu istimewanya dia, tidak perlu pakai advokat dan tidak perlu bayar Rp1 pun, dia bisa pakai uang Anda dan saya, uang rakyat nih, untuk bayar advokat atau bayar pengacara negara untuk hadir di pengadilan negeri, padahal yang digugat adalah pribadi dia. Akhirnya disuruh pulang lagi oleh hakimnya, disuruh revisi surat kuasanya karena yang gua gugat adalah pribadi, bukan bukan pejabat ya. Nah, di sini akan gua update mengenai, mengenai di korannya ya, mengenai koran panggilan media massa. Inilah hasilnya. Jadi teman-teman, ketika lu menggugat seseorang di pengadilan negeri, kemudian orang itu kabur atau mangkir atau tidak mau hadir atau menghilang dengan alasan apapun, yang di mana lu jadi tidak tahu nih, dia di mana lokasinya orang ini, alamat rumah tidak tahu, alamat kantor tidak tahu, akibatnya lu boleh mengajukan yang namanya panggilan melalui media massa, di koran ya. Ada 2 metode. Metode pertama adalah panggilan melalui wali kota. Wali kota ini murah, paling cuman berapa ratus ribu gitu ya, panggilan melalui wali kota, nanti ditempel di mading di wali kota. Yang kedua adalah melalui media massa nasional seperti gua ini ya, masuk ke koran ya. Ini adalah koran Rakyat Merdeka tanggal 25 Juni kalau nggak salah ya. Jadi kita sidang beberapa hari sebelumnya, 17 Juni atau 18 Juni gitu ya, tanggal 25 sudah dipanggil ya, dan untuk sidang tanggal Juli berapa gue lupa kemarinnya. Nah, ini adalah ralas panggilan sidang ya. Jadi seseorang yang mangkir dari persidangan atau kabur, menghilang, dia masih bisa dipanggil melalui media massa. Dan pemanggilan media massa adalah pemanggilan resmi, teman-teman ya. Pemanggilan melalui media massa adalah pemanggilan yang resmi dan patut dan dia dianggap mengetahui. Oke? Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ya, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, Jalan Ampera, bla bla bla. Ralas panggilan sidang nomor 475 ini nomor sengketa gue ya. Rabu tanggal 25 Juni ya, saya Andi Ismaini, yaitu jurusita ya, jurusita pengganti pada pengadilan Jaksel, bertempat tinggal Jakarta, bla bla bla, atas perintah dan petunjuk dari Hakim Majelis Pengadilan tersebut ya, untuk menjalankan atau melaksanakan tugas pemanggilan. Telah dipanggil dengan resmi kepada Suryo Utomo ya, Jalan Gatot Subroto nomor 77. Ini yang kantor pusat DJP yang mana sudah ada surat balasan dari kantor pusat DJP ini bahwa dia tidak beralamat di situ lagi ya. Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ya, Kebayoran Baru, bla bla bla. Namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI ya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ya, jadi karena ada surat balasan tersebut, dia tidak diketahui lagi alamatnya dan surat tersebut tidak menginformasikan di mana alamat beliau ya. Supaya datang menghadap di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bersidang di Gedung Pengadilan Negeri ya, hari Senin tanggal 21 Juli. Oh ya, 21 Juli kemarin ya, yang di mana dia menghadirkan kuasa hukum 34 orang yang semuanya adalah pegawai Kementerian Keuangan, semuanya adalah orang yang digaji pakai uang rakyat. Oke? Untuk melawan rakyat ya.
Untuk pemeriksaan perkara gugatan yang terdaftar bla 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 nomor 475, di mana Fungsiawan sebagai penggugat, Surya Utomo sebagai tergugat. Selanjutnya, atas perintah tersebut kepada tergugat kami beritahukan bahwa ia atau mereka dapat mengambil salinan gugatan tersebut di kepaniteraan dan menjawab gugatan tersebut secara lisan tertulis yang ditandatangani oleh sendiri atau kuasanya yang sah agar diajukan pada persidangan yang telah ditentukan tersebut. Jadi sebenarnya ya Surya Utomo ini kalau dia mau pintar-pintar dikit ya, dia nggak usah pakai kuasa hukum 34 orang. Dia cukup bikin surat, pakai tantangan diri dia sendiri, kirim ke PN, selesai gitu ya. Kalau gue jadi pejabat sih gue gituin ya. Tetapi itu trik yang jangan dicoba lah ya sama Surya Utomo ya. Malu nanti ya. Demikian panggilan ini dijalankan melalui iklan atau pengumuman dan kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan ya. Jurusita Pengadilan Pengganti ya Bapak Andi Ismaini. Luar biasa ya SH. Oke, begitulah teman-teman ya panggilan sidang dan seorang yang dipanggil melalui bank melalui, melalui rekening koran, melalui koran ya. Melalui koran, maka dia harus dianggap sudah mengetahui dan harus hadir. Kalau dia tidak hadir, 2 kali tidak hadir, maka dia menjadi gugur haknya untuk memberikan jawaban di pengadilan dan dia akan diputus kalah secara first take ya, alias diputus kalah dan gua dianggap menang. Itulah akibatnya dia menjadi mau hadir ya. Nah, gara-gara kita sudah panggilan melalui media massa, dia menjadi wajib hadir, tetapi sayang sekali ya, dia tidak hadir sendiri, namun dia mewakilkan kepada kuasa hukum yang mana semuanya bukan advokat, yang mana semuanya adalah pejabat Kementerian Keuangan, yang mana semuanya itu menggunakan uang rakyat, uang Anda dan uang saya untuk melawan rakyat di pengadilan negeri ya, padahal yang gua gugat adalah pribadi bukan pejabat. Yang lebih lucunya lagi teman-teman, di surat kuasa tersebut, status tergugatnya berubah. Ini pertama dalam sejarah teman-teman ya. Status tergugat bisa berubah di dalam surat kuasa si tergugat tersebut ya. Yang mana gue menggugat Surya Utomo, tetapi di surat kuasa yang memberi kuasa adalah Sri Mulyani, yang mana tergugatnya berubah dari Surya Utomo menjadi Sri Mulyani. Jadi Sri Mulyani mengambil tanggung jawab tergugatnya dari Surya Utomo menjadi diri dia sendiri ya, menjadi Sri Mulyani. Ini akan jadi suatu kekacauan birokrasi, kekacauan administrasi pemerintahan ya. Bagaimana bisa bosnya dari seorang dirjen, kemudian seorang menteri ya, menggantikan anak buah dia menjadi tergugat di dalam sebuah sidang pengadilan negeri. Mana ada cerita, bagaimana ceritanya, bagaimana bisa ya tergugat berubah namanya dari Surya Utomo menjadi Sri Mulyani, Kementerian Keuangan yang Menteri Keuangan di dalam surat kuasa. Tetapi akhirnya hakim suruh pulang aja ya, suruh pulang, ini nggak benar orang-orang ini ya, disuruh pulang. Ya sudahlah, nanti kita lihat sidang berikutnya ya. Sidang berikutnya tanggal tanggal berapa ya? Tanggal 7 Agustus ya sidang berikut. Bukan. Sidang berikutnya tanggal berapa ya? Gue lupa. Nanti gue update ya teman-teman ya. Sidang berikutnya kapan akan gue update ke teman-teman semua ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.